Yang pertama adalah syarat guru profesional. Apa sih profesional itu? Profesional menunjuk kepada sifat seseorang yang mampu memangku jabatan atau tugas pekerjaan dengan memenuhi persyaratan atau kompetensi yang dicirikan pada profesi itu sendiri. Honi Setiawan dalam Sutomo pada tahun 1999, beliau mengisyaratkan bahwa untuk menjadi tenaga profesional seorang guru harus memiliki beberapa aspek. Yang pertama, mampu mengantisipasi berbagai perubahan dan perkembangan. Yang kedua, senantiasa meningkatkan kemampuannya. Yang ketiga, mampu merancang dan melaksanakan kegiatan belajar mengajar yang mengacu pada proses belajar mengajar yang lebih baik. Yang keempat, mempunyai keahlian atau keterampilan khusus yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, praktik, dan sikap untuk bertindak yang terbaik bagi lingkungannya. Yang kelima, senantiasa berpandangan melakukan sesuatu yang baik dan benar. Yang keenam, selalu mengembangkan langkah, tindakan yang strategis, cermat, memiliki keleluasaan untuk mengembangkan kreativitas dan daya ciptanya. Yang ketujuh, memiliki kemampuan untuk menguasai materi pelajaran, serta selalu berusaha untuk memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan tugasnya. Yang kedelapan, memiliki kesempatan yang cukup untuk selalu mengembangkan kemampuannya. Yang kesembilan, menghabiskan sebagian besar waktunya untuk mengerjakan tugas-tugas profesional daripada mengerjakan tugas-tugas administratif. Selanjutnya, menurut Kartikawati, guru yang profesional memiliki yang pertama, 3 dimensi kompetensi sebagai suatu kesatuan yang organis, harmonis, dinamis, yakni meliputi kompetensi profesional yang memiliki arti bahwa ia memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam mengenai bidang studi yang akan ditransformasikan kepada peserta didik, serta penguasaan metodologisnya atau memiliki konsep dasar teoritik, memiliki pengetahuan yang fundamental tentang pendidikan, memiliki pengetahuan know-how atau keterampilan yang vital bagi guru, atau mampu memilih dan menggunakan berbagai strategi yang tepat dalam proses pembelajaran. Kemudian, kompetensi personal, artinya ia memiliki kepribadian yang mantap, sehingga mampu menjadi sumber identifikasi khususnya bagi peserta didik. Umumnya, bagi sesama manusia, artinya ia memiliki kepribadian yang patut diteladani, sehingga mampu melaksanakan kepemimpinan ing ngarsa sing tulojo, ing madya mangunkarso, tutmuri handayani. Selanjutnya, kompetensi sosial, artinya ia menunjukkan kemampuan berkomunikasi dengan baik terhadap peserta didiknya, sesama guru, pemimpinnya, dan dengan masyarakat luas. Ketiga kompetensi itu pada hakikatnya mempunyai kaitan yang terpadu dalam diri guru, atau merupakan satu kesatuan yang organis, harmonis, dan dinamis, yang perwujudannya dalam diri guru menjadikan seorang guru yang kompeten dalam arti yang sebenar-benarnya. Yang kedua, kemampuan memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya atau to serve the common good, disertai dedikasi yang tinggi untuk mencapai kesejahteraan insani atau human welfare, yang berarti mengutamakan nilai kemanusiaan daripada nilai material. Selanjutnya, pada bab 3 pasal 7 Undang-Undang Guru dan Dosen dikemukakan juga terkait prinsip profesionalitas profesi guru dan dosen, yakni yang pertama, memiliki bakat, minat, panggilan, jiwa, dan idealisme. Yang kedua, memiliki komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, memiliki kualifikasi akademik dan latar belakang pendidikan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang keempat, memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Yang kelima, memiliki tanggung jawab atas pelaksanaan tugas keprofesionalan. Yang keenam, memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerja. Yang ketujuh, memiliki kesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan belajar sepanjang hayat. Yang kedelapan, memiliki jaminan perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas keprofesionalan. Dan yang terakhir, memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru.
Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang selanjutnya, yaitu tentang jenis kompetensi guru. Menurut Undang-Undang Guru dan Dosen Pasal 10 Ayat 1 dan Pasal 3 PP 74 Tahun 2006 tentang guru, kompetensi guru meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Yang pertama ada kompetensi pedagogik, merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya itu meliputi tentang pemahaman wawasan, landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Selanjutnya yang kedua ada kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan kepribadian yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, arif dan bijaksana, demokratis, mantap, stabil, dewasa, jujur, berwibawa, sportif, serta dapat menjadi teladan yang baik bagi peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya yaitu ada kompetensi sosial, merupakan kemampuan guru untuk berkomunikasi secara lisan maupun isyarat secara santun, dan dapat menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara fungsional, dapat bergaul secara efektif dengan peserta didik, sesama guru, dan sesama tenaga kependidikan. Yang keempat, ada kompetensi profesional, merupakan kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam sesuai dengan standar isi program satuan pendidikan. Keempat, kompetensi guru tersebut kemudian dirumuskan ke dalam standar kompetensi guru pada satuan pendidikan TK, SD, SMP, SMA, guru kelas, dan guru mata pelajaran. Jenis kompetensi menurut kurikulum berbasis kompetensi atau biasa disebut dengan KBK itu meliputi kompetensi lintas kurikulum, kompetensi tamatan, kompetensi rumpun mata pelajaran, kompetensi dasar mata pelajaran, kompetensi dasar hasil belajar, dan indikator. Kompetensi guru secara rinci dari tahun ke tahun tertuang dalam tabel berikut. Untuk yang sebelah kiri ini terdapat kompetensi guru pada tahun 1984, yang di dalamnya meliputi personal, sosial, dan profesional. Selanjutnya yaitu ada kompetensi guru pada tahun 2002. Dan kompetensi guru tersebut meliputi yang pertama ada memahami landasan dan wawasan pendidikan, yang kedua yaitu menguasai materi pembelajaran, yang ketiga ada menguasai pengelolaan pembelajaran, keempat menguasai evaluasi pembelajaran, dan yang terakhir yaitu memiliki kepribadian, wawasan profesi, dan pengembangannya. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kompetensi guru pada tahun 2005, yaitu ada kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional. Berikut ini merupakan 10 kompetensi guru yang sesuai dengan poin 3 tahun 1984. Yang pertama ada kemampuan dasar menguasai bahan yang mencakup, yaitu menguasai bahan bidang studi dan kurikulum sekolah, menguasai bahan pendalaman atau aplikasi bidang studi. Lalu ada kemampuan dasar untuk mengelola proses belajar mengajar. Untuk poin kedua yaitu ada merumuskan tujuan instruksional, yaitu dapat mengenal dan dapat menggunakan metode mengajar, memilih dan menyusun prosedur instruksional yang tepat, lalu melaksanakan proses belajar mengajar, mengenal kemampuan entry behavior anak didik, lalu merencanakan dan melaksanakan pengajaran remedial. Yang ketiga ada kemampuan dasar mengelola kelas yang mencakup mengatur tata ruang kelas untuk pengajaran,
menciptakan iklim belajar yang serasi. Dan yang poin 4, ini ada kemampuan dasar menggunakan media, yang di dalamnya mencakup mengenal, memilih, dan menggunakan media, lalu membuat alat-alat bantu pelajaran sederhana, dan menggunakan perpustakaan dalam proses belajar mengajar. Poin kelima ada kemampuan dasar menguasai landasan-landasan kependidikan. Yang keenam, kemampuan dasar mengelola interaksi belajar mengajar. Yang ketujuh, kemampuan dasar menilai presentasi belajar siswa untuk kepentingan pengajaran. Yang kedelapan ada kemampuan dasar mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan. Yang sembilan, ada kemampuan dasar mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah. Dan yang terakhir, yaitu kemampuan dasar memahami prinsip dan mampu menafsirkan hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran. Ini merupakan Depdikbud pada tahun 1984 atau 1985. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Saulia. Baik, materi yang selanjutnya yaitu jalur sertifikasi guru. Jalur sertifikasi guru. Sertifikasi guru adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru. Sertifikasi guru ini dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen atau UGD yang disahkan tanggal 30 Desember 2005. Pada pasal 1 ayat 11 UGD tertuliskan tentang pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Sertifikasi guru ini sangat diperlukan untuk memastikan guru memiliki kemampuan kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Yang kedua, peraturan tentang sertifikasi bagi guru dalam jabatan diatur berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5 Tahun 2012 secara garis besar yang berisikan tentang sertifikasi dilaksanakan dengan pola yang pertama, penilaian portofolio dengan 850 angka kredit. Guru dalam jabatan yang tidak memenuhi syarat kelulusan penilaian portofolio dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal atau UKA. Yang kedua, pendidikan dan latihan profesi guru atau PLPG yang meliputi pendalaman materi, lohakarya atau workshop, praktik mengajar, dan uji kompetensi. Yang ketiga, pemberian sertifikasi secara langsung diperuntukkan untuk yang pertama, guru yang sudah memiliki kualifikasi akademik jenjang S2 atau S3 dari perguruan tinggi terakreditasi. Yang kedua, guru yang sudah memiliki golongan paling rendah 4C dan memenuhi angka kredit kumulatif setara dengan golongan 4C. Yang ketiga, guru yang tidak memenuhi syarat pemberian sertifikat secara langsung dapat mengikuti PLPG apabila lulus uji kompetensi awal atau UKA. Yang keempat, pendidikan profesi guru atau PPG dalam Kemendiknas Nomor 5 Tahun 2012. Selanjutnya ada komponen portofolio sertifikasi guru. Pengertian dan fungsi portofolio. Pengertian dan fungsi portofolio. Portofolio adalah bukti fisik atau dokumen yang wajib ada dalam konteks sertifikasi guru. Portofolio menggambarkan pengalaman berkarya atau prestasi yang dicapai oleh guru selama menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu. Dokumen ini berkaitan dengan unsur pengalaman, karya, dan prestasi selama guru yang bersangkutan menjalankan peran sebagai agen pembelajaran. Secara lebih spesifik, fungsi portofolio dalam kaitannya dengan sertifikasi guru adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebagai wahana bagi guru untuk menampilkan dan membuktikan unjuk kerjanya yang meliputi produktivitas, kualitas, dan relevansi melalui karya utama dan pendukung. Yang kedua, sebagai informasi dalam memberikan pertimbangan tingkat kelayakan kompetensi seorang guru bila dibandingkan dengan standar yang telah ditetapkan. Yang ketiga, sebagai dasar menentukan kelulusan seorang guru yang mengikuti sertifikasi atau layak mendapatkan sertifikat pendidikan atau belum. Dan sebagai dasar memberikan rekomendasi bagi peserta yang belum lulus untuk menentukan kegiatan lanjutan sebagai representasi kegiatan pembinaan dan pemberdayaan guru. Berikut merupakan komponen portofolio sertifikasi guru sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 18 Tahun 2007. Yang pertama, ada kualifikasi akademik
atau jenjang S, pendidikan setara D1, S1, S2, dan E3. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan sesuai lama diklat, relevasi, dan tingkat. Yang ketiga, ada pengalaman mengajar. Yang keempat, ada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran. Yang kelima, ada penilaian dari atasan dan pengawas. Yang keenam, ada prestasi akademik. Yang ketujuh, ada karya pengembangan profesi dalam bentuk buku, laporan penelitian, dan lain-lain. Yang kedelapan, ada keikutsertaan dalam forum ilmiah. Yang kesembilan, ada pengalaman organisasi di bidang kependidikan dan nasional. Yang kesepuluh, ada penghargaan yang relevan dengan bidang pendidikan.